Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat Deca Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di awal bulan Mei 2020 ini dengan kondisi yang baik. Kita berdoa biar Tuhan senantiasa memberkati kita setiap hari di bulan ini, sehingga kita semua tanpa terkecuali beroleh kemurahan dari Tuhan. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih punya pergumulan yang belum dijawab, tetap semangat. Saya berdoa kiranya menerima jawaban dari Tuhan di bulan ini. Sebentar lagi sebelum kita sharing firman, kita akan menaikkan pujian dan penyembahan terlebih dahulu pada Tuhan. Saya ajak kita semua ikut bernyanyi, biar hati kita terkonek terlebih dahulu dengan Allah Bapa di sorga sebelum kita semua ditaburi oleh firman. Mari saya ajak kita sama-sama masuk dalam pujian dan penyembahan. Sama-sama kita bernyanyi, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, ku menyembahmu.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu selama bulan April Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus Kau boleh bawa kami dalam kondisi yang baik Tuhan di bulan Mei ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, sekalipun bagi kami sebagian mungkin masih ada dalam pergumulan, tapi kami mau yakin dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pegang kendali atas setiap pergumulan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui firman-Mu Tuhan, untuk senantiasa memberikan keteguhan kepada hati kami untuk boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bagikan berjudul hati-hati terhadap iri hati. Ternyata iri hati ini bahaya loh teman-teman. Sebab iri hati yang dibiarin terus-menerus lama-lama bisa menjadi kepahitan. Bahkan lebih ironi lagi, iri hati dalam cerita Alkitab di kitab Kejadian berakhir pada Kain yang akhirnya membunuh adiknya Habel karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan sedangkan Kain tidak. Dalam kejadian ini, iri hati mencetak skor di urutan kedua dosa di muka bumi setelah dosa mengingini yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menganggap remeh dengan yang namanya iri hati. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 14. Dikatakan di sana, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kau memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Orang yang iri hati biasanya adalah orang yang mementingkan bahkan mencintai dirinya sendiri. Karena terlalu mencintai dirinya sendiri, maka orang tersebut cenderung mengingini hak orang lain. Tidak puas dengan dirinya, tidak senang dengan keberhasilan orang lain, apalagi bersukacita saat orang lain mendapatkan apa yang diinginkannya dan dia sendiri tidak. Seperti marah saat teman kantor dipromosi duluan, atau marah saat tetangga kita punya mobil baru, atau bisa juga marah pada saat orang lain mendapatkan pujian tertentu sedangkan dia tidak. Itu adalah beberapa ciri dari orang yang iri hati. Sampai-sampai akhirnya muncullah suatu peribahasa yang sering kita dengar, the grass is always greener in the other side. Kalau rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal kita tidak pernah mau tahu sudah berapa banyak tagihan air yang mereka bayar untuk membuat rumput mereka jauh lebih hijau. Mungkin saja kalau kita cek bisa-bisa bil tagihan air mereka 2-3 kali lipat lebih mahal dari bil air kita. Intinya, kalaupun hari ini kita belum bisa bersuka kalau orang lain diberkati, minimal marilah kita belajar untuk tidak iri hati, karena kita juga tidak pernah tahu harga yang mereka bayar untuk menerima semua itu. Orang yang iri hati akan sulit untuk diberkati, sebab nanti ketika diberkati dia bisa menjadi sombong, dan tentunya Tuhan tidak mau hal yang seperti ini. Sebaliknya, bagi orang yang punya Kristus tentunya tidak mau tertipu dengan harta-harta yang dimiliki orang lain yang sering diposting di sosial media. Orang-orang dalam Kristus adalah orang-orang yang bisa bersyukur dengan hati yang bersyukur ini. Apapun yang mereka miliki saat ini, baik itu sedikit maupun banyak, tiba-tiba nanti dalam waktunya Tuhan semua pasti akan ditambahkan. Sebenarnya tahu nggak sih teman-teman, apa akar dari iri hati? Akar dari hati menurut saya adalah suatu angan-angan yang tidak teruji. Maksudnya begini, orang yang iri hati selalu berpikir andaikan atau apabila aku mempunyai sesuatu, maka aku pasti akan bahagia. Mereka ini biasanya selalu penasaran, padahal mereka seringkali lupa dan tidak pernah kepikiran bahwa ketika mereka diizinkan punya sesuatu yang mereka inginkan tersebut, mereka juga belum tentu mampu mempertahankannya. Suatu kali ada cerita tentang orang yang selalu iri pada temannya karena temannya mendapatkan pekerjaan sementara dia tidak. Setiap kali ketemu dengan temannya ini, dia selalu berbicara dengan ketus dan terus-menerus mencari kesalahan dari pekerjaan temannya. Suatu kala karena dia ingin sekali seperti temannya, akhirnya dia mengambil jalan pintas, dia menyogok orang dalam, dan akhirnya memang dia bisa mendapatkan pekerjaan proyek tersebut. Tapi selang beberapa waktu kemudian, dia dituntut karena proyek yang dikerjakannya ternyata banyak kurang ataupun cacatnya. Dari cerita ini benarlah yang dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 15 dan 16, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita mau mengisi hidup kita, marilah kita mengisinya dengan kebajikan dan kemurahan. Marilah kita buang jauh-jauh yang namanya iri hati dari kita, sehingga hati
hati kita jadi tenang, hidup kita bisa bersyukur, dan tentunya dipakai Kristus. Nah, lalu bagaimana agar tidak iri hati? Berikut beberapa tipsnya. Yang pertama, ketahui bahwa di balik setiap berkat yang diperoleh ada harga yang harus dibayar. Oleh sebab itu, dalam hati kita, marilah kita berpikir apakah kita sudah melakukan hal yang seperti orang lain lakukan sehingga dia dilayakkan memperoleh berkat tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan kita melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita, apakah kita sudah siap membayar bil air yang 2-3 kali lipat lebih mahal dari bil air yang biasa kita bayar? Percayalah teman-teman bahwa Allah mengasihi kita semua. Fokus dan kelola apa yang ada pada kita hari ini, dan sebaik-baiknya pasti Tuhan akan memberkatinya. Seperti Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan sehingga bisa memberi makan 5.000 orang. Yang kedua, mengucap syukurlah atas setiap berkat Tuhan. Bersyukurlah atas apa yang telah Tuhan berikan pada kita sampai dengan saat ini. Lebih daripada itu, bersyukurlah saat orang lain diberkati. Menurut saya, orang yang senang melihat orang lain diberkati itu adalah orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Karena orang tersebut tidak fokus kepada dirinya sendiri. Jadi dalam segala apapun di hidupnya, dia gampang bersyukur. Sebagai ilustrasi, ketika kita ikut happy saat orang lain diberkati, maka Bapa di surga mungkin akan menyuruh kepada malaikatnya, "Hei malaikat, berkatilah orang ini, karena orang ini turut serta merayakan kemurahanku," alias kemurahan Tuhan dalam hidupnya dan hidup orang lain. Yang ketiga, melayani sesama yang membutuhkan. Kita bisa menyibukkan diri dengan peduli pada mereka yang tak seberuntung kita, dan mari kita belajar hidup berbagi dengan mereka dengan memberikan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi sesama. Saat melayani sesama, biasanya kita akan menjumpai begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kita, dan tidak ada alasan bagi kita untuk iri, karena ternyata masih banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Jadi daripada kita membuang energi untuk iri hati, tidak puas dengan diri sendiri, penasaran, sibuk membanding-bandingkan dengan orang lain, baiklah kita menggunakan energi yang sama untuk melakukan sesuatu, bahkan menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi ada 3 poin tips agar kita tidak lagi iri hati. Yang pertama, ketahui bahwa di balik setiap berkat yang diperoleh ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, melayani sesama yang membutuhkan. Saya berdoa mulai hari ini kita semua bisa membuang jauh-jauh perasaan iri hati dari hidup kita, dan kiranya Tuhan senantiasa memakai kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Sekian sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini dengan doa, marilah kita sama-sama menaikkan lagu "Ku Mau Selalu Bersyukur". Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur Tuhan akan apa yang boleh kami miliki. Kami menyadari semua itu adalah berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Bapa kami berdoa, biarlah Engkau senantiasa juga Tuhan boleh memberikan kami Tuhan hati yang lepas daripada perasaan iri hati Tuhan,
dan hati yang boleh bersuka ketika orang lain di sekitar kami diberkati, karena kami yakin dan percaya saat itu berkat dan rahmat-Mu akan turun kepada kami untuk memberkati kami apapun yang menjadi pergumulan kami. Bapa dalam surga, pada malam hari juga kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang hari ini dalam kondisi yang sakit Tuhan, maupun memiliki pergumulan dalam pekerjaan maupun usaha mereka. Kami serahkan seluruhnya permasalahan kami dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjawab setiap pergumulan, setiap doa dan permasalahan kami tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang senantiasa membimbing langkah kami selama bulan ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.